Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring MAN 1 Pekanbaru. Di video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran SKI Seni Kebudayaan Islam dengan tema Bani Abbasiyah, merupakan materi bab pertama kelas 11 oleh saya Wahyudi Irawan, guru mata pelajaran SKI MAN 1 Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Wahyudi Irawan. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran SKI Seni Kebudayaan Islam dengan tema Bani Abbasiyah. Video ini Ustadz buat khususnya untuk siswa-siswi Ustadz kelas 11 MAN 1 Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan untuk siswa-siswi Ustadz MAN 1 Pekanbaru Riau. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baiklah. Perkembangan Islam Bani Abbasiyah merupakan bab 1 kelas 11 MAN 1 Pekanbaru oleh saya Wahyudi Irawan. Kita lihat dulu peta konsep pembelajaran kita. Untuk bab sekarang, peta konsep pembelajaran kita yaitu dimulai dari lahirnya Daulah atau Bani Abbasiyah. Yang kedua, periodisasi kepemimpinannya. Yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemunduran Daulah Abbasiyah atau kemunduran Bani Abbasiyah. Baiklah, kita mulai yang pertama. Sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berdiri sejak 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah memegang peranan penting sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Ingat, sebelum Bani Abbasiyah lahir sudah ada dulu pertama daulah, yaitu Daulah Umayyah. Jadi setelah runtuhnya Daulah Umayyah langsung muncullah Daulah Abbasiyah. Kepemimpinan Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama 6 abad. Ingat, lama, 6 abad, dari tahun 136 Masehi atau 656 Hijriah atau sampai dengan 750 atau 1258 Masehi. Nah, Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abdul Abbas As-Sofa dan juga dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu seorang panglima muslim yang berasal dari Khorasan, dan juga dibantu oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam perkembangan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kenapa dinamakan Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas. Siapa Abbas itu? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga yang pendiri Abbasiyah juga, yaitu bernama Abdul Abbas As-Sofa. Makanya dinamakan Bani Abbasiyah. Pusat kota
Bani Abbasiyah ini berpusat di kota Baghdad. Kalau Bani Umayyah kemarin pusat kotanya di kota Damaskus, pusat kota Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Umayyah, Jazirah Arab, Afrika dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Inilah sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Runtuh Bani Umayyah, lanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Kita lanjutkan. Nah, ini peta wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kita lihat peta kekuasaan Daulah Abbasiyah. Berikut keterangannya. Wilayah Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir dan sebagian wilayah benua Afrika. Jadi cukup luas pemerintahan kekuasaan Daulah Abbasiyah. Seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, wilayah Syam, Mesir dan sebagian wilayah benua Afrika. Itu peta wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kita lanjutkan. Nih, periodisasi kepemimpinan atau khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Tentu di dalam kedaulatan kekuasaan atau dalam kedaulatan Bani Abbasiyah tentu ada pemimpin-pemimpinnya. Di dalam khalifah Bani Abbasiyah terbagi kepada 5 periode. Ada periode pertama pada tahun 132 Hijriah 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. 10 tahun. 10 tahun. Periode kedua 232 Hijriah 847 Masehi sampai 334 Hijriah sampai 900 atau 946 Masehi, sampai nanti ke periode kelima, periode runtuhnya Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 623 Hijriah atau 1225 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Jadi ada periode khalifah-khalifahnya. Setiap periode ada khalifahnya sampai nanti ke periode ke-5. Kita lihat periode pertama. Periode pertama yaitu dari tahun 1132 Hijrah sampai dengan 809 sampai dengan 218 Hijriah. Ada di sini 7 orang khalifah. 7 orang khalifah. Tentu yang pertama yaitu Abu Abbas As-Soffa. Siapa Abu Abbas As-Soffa? Yaitu pendiri dinasti atau Daulah Abbasiyah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur siapa juga? Juga yang membantu pendirian Bani Abbasiyah, yang membantu Abu Abbas. Ya, yaitu dia berkuasa 136 Hijriah sampai dengan 158 Hijriah. Yang ketiga, khalifah ketiga yaitu Muhammad Al-Mahdi, yaitu berkuasa 158 Hijriah sampai 169 Hijriah. Yang keempat, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin dan Abdullah Al-Makmun. Periode pertama ini berakhir pada tahun 218 Hijriah. Bahwasanya di periode pertama ini tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Dari tahun 132 Hijriah sampai 218 Hijriah, periode pertama ini adalah periode keemasan Daulah Abbasiyah, yaitu jayanya Bani Abbasiyah, naiknya dan Bani Abbasiyah, luasnya daerah kekuasaan Bani Abbasiyah pada periode pertama ini. Nah, walaupun demikian, bibit-bibit kemunduran sudah terdapat di periode ini, akhir-akhir periode. Jadi tentu di dalam Daulah Abbasiyah atau kekuasaan tentu banyak bibit-bibit kemunduran. Pada akhir periode pertama banyak terdapat bibit-bibit kemunduran, yaitu Khalifah
Khalifah Al-Watsik merupakan khalifah terakhir pada periode pertama, yaitu Abdullah Al-Ma'mun ini namanya ada juga Khalifah Al-Watsik. Kebijakannya yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Jadi ada konflik internal, tapi periode pertama ini dikenal dengan periode emas atau periode kejayaan Bani Abbasiyah. Kita lanjut. Periode kedua ini banyak khalifahnya, yaitu dari tahun 232 Hijriah sampai 946 sampai dengan 334 Hijriah. Ada sekitar 13 khalifah yang berkuasa pada periode kedua. Silakan Anda lihat dari Al-Mutawakkil khalifah pertama sampai nanti Al-Mustakfi. Ada khalifah terakhir di periode kedua ini. Periode kedua ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Ingat kemarin di periode pertama akhirnya yaitu mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Maka di periode kedua ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat. Pada periode kedua ini, peran kekhalifahan itu mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang. Jadi pada periode pertama itu masa kejayaan, masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada periode kedua ini mulai berkurang kajian keilmuannya, kegiatan keagamaan kekhalifahan mulai berkurang. Tidak seperti pada masa periode pertama. Kita lanjutkan. Periode ketiga ada 4 khalifah dari Al-Muqtafi dimulai 334 Hijriah sampai Al-Qadir sampai 422 Hijriah. Pada periode ketiga ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan. Di antaranya para penguasa daulah Buawiyah namanya. Pada masa itu para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khatib Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwaihiyah. Jadi pada periode ketiga ini kondisi politik tidak stabil. Jadi sering terjadi ketidakstabilan dalam keadaan politik pada periode ketiga. Di periode keempat ada 9 khalifah, mulai dari Al-Qayyim 422 Hijriah sampai An-Nasir 622 Hijriah. Pada periode keempat ini merupakan akhir dari Daulah Seljuk namanya. Khawarizm Shah telah mengakhiri daulah ini. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya, karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Jadi pada periode keempat, luas wilayah Bani Abbasiyah tidak seluas periode-periode sebelumnya. Luas masa Bani Abbasiyah itu hanya Irak dan sekitarnya saja. Jadi berkurang luasnya Bani Abbasiyah tersebut. Dan periode kelima ada 3 khalifah dari Az-Zahir sampai Al-Musta'sim 622 Hijriah sampai 656 Hijriah. Periode ini kekuatan politik dan militer Bani Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Daulah Abbasiyah akhirnya runtuh pada tahun 1258 Masehi karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Hijriah. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Hijriah. Itulah periodisasi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kita lanjutkan.
perkembangan peradaban ilmu pengetahuan. Tentu selama 6 abad berkuasa, Bani Abbasiyah begitu banyak berkembang ilmu-ilmu pengetahuan dan peradaban. Ustadz rangkumkan ada beberapa. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban. Baghdad, Ispahan, Tabaristan, Gosnah, dan Halab dan Bukhara dan lain sebagainya. Banyak. Pada masa ini juga ada kodifikasi ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan. Ilmu-ilmu di bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, perkembangan yang sangat signifikan. Dan juga ada banyak cabang-cabang ilmu di sini berkembang. Oke, kita lanjutkan. Kemunduran Bani Abbasiyah. Kemunduran Bani Abbasiyah ada 2 faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi dan konflik keagamaan. Sedangkan faktor eksternalnya perang salib. Ingat, perang salib itu adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dan berbagai kerajaan Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib kenapa? Karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Nah, ini faktor eksternal runtuhnya kemunduran Bani Abbasiyah. Oke, syukran kasiran. Mudah-mudahan video pembelajaran SKI ini mudah dipahami, mudah dimengerti. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ustadz, anak-anak semuanya, dan bermanfaat juga bagi yang menonton. Kalau ada terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.